warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Anam. Hari ini kita akan belajar tentang IPS, masih tentang masa praaksara. Masa praaksara. Semoga kalian semua di rumah tetap sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, pakai masker dan juga jaga jarak. Oke anakku, siapkan bukunya dan kita akan belajar bersama dan simak video ini. Dan jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas yang ada di dalam video ini. Tugasnya hanya satu nomor. Oke, silakan simak video berikut ini. Halo anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara. Walaupun pada masa praaksara terjadi lonjakan teknologi yang luar biasa, di mana pada zaman praaksara ini dimulai zaman Paleolitikum dan juga sampai Megalitikum. Yang terakhir adalah yaitu masa seperti itu tunggu ya. Dalam memahami perkembangan teknologi masyarakat pada masa praaksara, maka akan lebih baik pada masa tersebut dibagi menjadi dua zaman. Adanya zaman batu dan zaman logam. Di mana pada zaman batu tersebut dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Yang terakhir zaman Megalitikum. Pada zaman logam kita akan membahas zaman perunggu. Kenapa perunggu? Karena kebudayaan logam semuanya dimulai pada zaman perunggu. Sedangkan pada zaman besi dan zaman-zaman berikutnya itu dimulai ketika masyarakat sudah mengenal tulisan, di mana banyak bukti adanya barang-barang tersebut bersamaan dengan adanya tulisan. Teknologi pertama yang kita bahas adalah teknologi zaman Paleolitikum, sehingga para ahli menganggap zaman tersebut sebagai zaman Paleolitikum. Banyak teknologi yang berkembang pada masa ini, yaitu berupa perkakas yang terbuat dari batu, di mana cirinya pada masyarakat Paleolitikum, zaman batunya itu peralatannya masih kasar. Contohnya seperti ini adalah kapak. Namun siapa yang menyangka kalau ini adalah kapak? Karena memang teksturnya yang kasar. Banyak teknik yang digunakan untuk membuat peralatan secara umum pada zaman Paleolitikum. Ada teknik penyerpihan dan ada teknik pemecahan alat-alat batu. Pertama seperti di gambar itu, pemilihan batu dipilih dulu. Biasanya batu yang semakin hitam legam makin kuat. Dari batu yang terpilih tadi akan dipecah menjadi beberapa bagian, dan dari beberapa bagian-bagian tersebut akan diserpih sehingga dibuat sesuai kebutuhan mereka. Contoh, dibuat ujungnya runcing atau pinggirnya semakin tipis. Pada saat tersebut keadaan alam belum sepenuhnya stabil dan manusia hidup di alam bebas. Pada zaman tersebut manusia belum memiliki tempat tinggal yang permanen, sehingga perkembangannya pun perkakasnya masih tidak berkembang dengan pesat. Sehingga peralatan pada zaman Paleolitikum ini kelihatannya masih dipakai sampai berjuta-juta tahun lamanya, karena memang kondisi bumi juga masih labil. Bagaimana dengan kebudayaan Paleolitikum di Indonesia? Kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Kenapa dinamakan dua wilayah tersebut? Karena dua wilayah tersebut merupakan wilayah ditemukannya kebudayaan Paleolitikum yang ada di Indonesia. Kenapa di daerah lain belum ditemukan? Semuanya terjadi karena perubahan struktur bumi
di mana di wilayah-wilayah yang wilayahnya batuan kapur itu kemungkinan banyak ditemukan seperti tadi di Ngandong dan di Pacitan. Contoh peralatan yang ditemukan adalah tulang dan tanduk, di mana tulang dan tanduk ini dimodel menjadi lancip dan runcing sehingga bisa digunakan untuk menggali umbi-umbian dan juga memburu binatang-binatang yang kecil. Jadi alat-alat tersebut tidak digunakan untuk memburu hewan-hewan besar, karena dianggap pada zaman Paleolitikum manusia belum mampu memburu hewan-hewan besar, karena pada zaman itu hewannya masih cukup luar biasa besarnya. Selanjutnya kebudayaan Pacitan ini berada di dekat kita, sama-sama Jawa Timur. Ya. Kenapa di situ budayanya bisa terlihat? Karena memang di Pacitan wilayahnya banyak wilayah kapur. Ditemukan di situ adalah kapak genggam, ada kapak perimbas, dan juga ada flex. 3 alat tersebut digunakan pada umumnya untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan di sekitar, terutama kapak perimbas dan kapak genggam untuk mengambil umbi-umbian. Sedangkan flex ditemukan tujuannya untuk alat menguliti hewan. Flex tersebut untuk menguliti hewan. Bayangkan menguliti hewan pada zaman dahulu menggunakan flex, yaitu batuan yang diasah pipih. Bayangkan sulitnya bagaimana, sehingga flex dikatakan sebagai nenek moyang dari pisau yang kita gunakan saat ini. Adapun kebudayaan Paleolitikum di Indonesia, ada manusia yang pendukung yang ditemukan, yaitu 1. Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Dari 2 kelompok manusia ini merupakan manusia purba, bukan pada golongan manusia modern, di mana hasil-hasil budaya yang ditemukan seperti yang kita bicarakan tadi. Kemudian periode kedua pada zaman batu yaitu Mesolitikum, disebut juga sebagai zaman peralihan, di mana pada saat itu manusia sudah mulai mampu mengasah batuan atau hasil alam sebagai alat bantu, sehingga manusia lebih maju di mana dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Pada zaman ini manusia sudah mampu membuat kelompok-kelompok kecil. Dari kelompok-kelompok kecil itulah sebagai embrio adanya suku, adanya kerajaan yang kemudian terjadi pada kelompok mereka. Adapun hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum adalah Kejokenmodinger, yang kedua adalah kebudayaan Abruzos. Kita akan membahas satu-satu hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum tersebut. Tentunya budayanya jangan samakan dengan budaya yang ada pada era sekarang. Yang pertama yang kita bahas adalah kebudayaan Kejokenmodinger. Dari gambar yang kalian saksikan ini ditemukan di pantai barat Sumatera. Ini adalah sisa-sisa makanan yang sudah menjadi batu, alias fosil. Sisa-sisa makanan masyarakat Mesolitikum ini berupa penumpukan kulit kerang. Dari penumpukan kulit kerang, kelihatannya dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun menjadi bukit, di mana sisa-sisa sampah dapur ini yang berupa kulit kerang ini ditumpuk dan akhirnya menjadi batu. Di sekitar Kejokenmodinger terdapat hasil kebudayaan pendukung masyarakat yang hidup pada zaman Mesolitikum. Di antaranya adalah batu pipisan. Batu pipisan ini fungsinya untuk menggiling biji-bijian supaya menjadi halus. Kalau zaman saya kecil menggunakan ulek, bisa menggunakan lumpang. Ada juga pebble. Pebble ini juga batu
batu yang digunakan untuk menjadi kapak genggam Sumatera. Hampir sama dengan kapak genggam yang digunakan pada zaman Paleolitikum, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu permukaan kapak ini jauh lebih halus dibandingkan dengan kapak genggam yang dibuat pada masa Paleolitikum. Maka dari itu terjadinya perubahan, masyarakat Mesolitikum sudah mulai mampu mengasah peralatan dari batu menjadi lebih halus di zaman-zaman sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil kebudayaan Mesolitikum di Indonesia yang ditemukan, yaitu Abris Sosos, yaitu gua alam yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Sebenarnya banyak peninggalan Abris Sosos yang ada di Indonesia. Namun di sini kita akan memberikan contoh yang ada di sekitarnya, yaitu ditemukannya gerabah. Gerabah ini digunakan untuk menyimpan makanan pada masyarakat zaman Mesolitikum, di mana sudah terjadi revolusi pemikiran, di mana manusia sudah mampu mulai memikirkan konsumsi masa depan. Walaupun masa depan yang mereka pikirkan hanya untuk 1, 2, 3 hari ke depan. Mereka sudah mulai memanajemen hasil buru dan meramunya dengan menyimpan hasilnya untuk keperluan hari esok di gerabah. Ini merupakan pemikiran yang luar biasa berkaitan dengan wilayah kita yang berada di daerah tropis. Tentunya berbeda teknik penyimpanan dengan masyarakat di daerah dingin. Tentunya yang ada di wilayah tropis ditemukan fleks bergigi. Apa ini fleks bergigi? Hampir sama dengan zaman Paleolitikum. Perbedaannya, fleks bergigi di zaman Mesolitikum memiliki sisi-sisi yang bergerigi dan cukup runcing dan cukup tipis, sehingga mempermudah untuk menguliti hewan atau menyembelih hewan. Jadi fleks tersebut pada zaman Paleolitikum ataupun Mesolitikum gunanya untuk menguliti hewan. Selanjutnya, kebudayaan tulang sampung. Hampir sama dengan zaman sebelumnya. Bedanya adalah kebudayaan tulang sampung ini hasilnya sudah cukup halus. Hal ini mengindikasikan bahwasanya tulang-tulang yang di zaman Paleolitikum hanya memiliki keruncingan untuk memburu, namun di masa Mesolitikum ini tulang-tulangnya sudah mampu menjadi halus dan lebih bagus. Yang terakhir, tradisi mengubur mayat di dalam gua. Kalau kalian pernah main ke wilayah Bandung, ada Goa Pawon yang ada di Padalarang. Salah satu peninggalan kuburan Mesolitikum ada di sana. Itu adalah contohnya. Menariknya, yaitu masyarakat pada Mesolitikum di Indonesia tidak menguburkan mayat dengan cara telentang, tapi menguburkan mayatnya dalam posisi jongkok atau bungkuk seperti gambar yang ada itu. Kalau sekarang mayatnya adalah tidur telentang bagi umat Islam, kepalanya di utara, tapi pada saat itu adalah mayatnya jongkok alias duduk-duduk santai. Seperti itu ya. Selanjutnya pada zaman Neolitikum. Pada zaman ini makin terdapat perubahan yang luar biasa dan juga perubahan yang signifikan dari berbagai aktivitas masyarakat, pola hidup, tata cara dalam memenuhi kehidupannya mulai terjadi peningkatan. Baik tata cara juga menyikapi hidup dengan alam pada saat itu sudah terjadi perubahan yang luar biasa, di mana masyarakat sudah mengenal beberapa cara pemenuhan kebutuhan hidup dengan tidak lagi berpindah-pindah, di mana dibawa oleh migrasi Proto Melayu ke Nusantara.
Ya, dari peta tersebut kita bisa melihat itu adalah jalur perjalanan migrasi Proto Melayu ke Nusantara. Ada dua kebudayaan Neolitikum, yaitu contohnya adalah adanya kapak persegi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Begitu juga Flores dan Timor. Kebudayaan kapak persegi ini sebenarnya dibawa oleh bangsa Proto Melayu yang datang ke Nusantara melalui jalur pelayaran. Dengan kata lain, pulau yang pertama kali mereka masuki adalah Pulau Sumatera. Kemudian bergeser ke timur, Jawa, ke utara Kalimantan, Sulawesi, dan juga ke wilayah Indonesia bagian timurnya. Bentuk kapak persegi seperti yang ada di gambar terbuat dari batu, namun bentuknya sudah mulai persegi dan sudah mulai memiliki doran. Doran itu seperti halnya pegangan. Penggunaannya sudah tidak lagi ditenggam, tapi menggunakan batang kayu. Batang kayu tentunya cukup kuat karena fungsinya adalah untuk menggenggam kapak dalam mengaktivitaskan kapak tersebut digunakan. Selanjutnya adanya kapak lonjong, di mana kapak lonjong ini tersebar di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kapak lonjong ini dibawa oleh bangsa Proto Melayu yang datang ke Nusantara melalui jalur timur. Jalur timur ini adalah wilayah Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah timur Indonesia, ada Maluku, Papua di situ. Jadi mereka membawa kapak persegi ini dari wilayah utaranya yaitu Filipina sehingga masuk ke wilayah Pulau Sulawesi. Hampir sama dengan kapak lonjong, hampir sama dengan kapak persegi, namun kapak lonjong ini juga menggunakan kayu dalam penggunaannya, sehingga lebih memiliki kekuatan dalam penggunaannya. Kapak lonjong masih banyak digunakan suku-suku di pedalaman Papua sampai saat ini dalam kegiatan bercocok tanam, sehingga dapat disimpulkan kebudayaan Neolitikum ini berkembang di Indonesia, berfungsi dalam membantu umat manusia dalam bercocok tanam. Selanjutnya di zaman Megalitikum. Pada zaman ini sudah mulai terjadi pergantian luar biasa. Pada zaman Megalitikum ini ditandai dengan kemampuan umat manusia dalam menghasilkan bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Namanya saja mega, besar. Banyak fungsi bangunan besar Megalitikum, fungsinya satu, yaitu sebagai salah satu kepercayaan animisme dinamisme yang berkembang pada saat itu, sehingga menjadi pelengkap adanya aliran kepercayaan tersebut. Sehingga adanya bangunan-bangunan Megalitikum atau bangunan-bangunan besar dari batu tersebut digunakan untuk aktivitas animisme dan dinamisme yang ada saat itu. Yang ada di Indonesia pertama adalah Bunden Berundak atau bangunan yang berteras-teras. Fungsinya sebagai lokasi pelaksanaan pemujaan. Salah satu Bunden Berundak yang terbesar di Indonesia ada di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur.
yang nama ini situs Gunung Padang. Kalau kamu mau lihat di YouTube, silahkan lihat namanya situs Gunung Padang yang memang luar biasa besarnya. Uniknya pada bangunan Puning Berundak ini hanya menjadi pondasi dalam pembangunan rumah-rumah ibadah pada masa praaksara. Salah satu contohnya adalah Candi Borobudur yang juga termasuk tempat ibadah yang bangunannya bisa diartikan bangunan terinspirasi dari adanya Punden Berundak sehingga dibuat seperti itu wujudnya. Yang kedua adalah menhir. Menhir adalah tugu batu besar yang memiliki fungsi sebagai peringatan. Ini merupakan cikal bakal adanya tugu-tugu yang dibangun oleh umat manusia di zaman modern. Kalau zaman sekarang banyak terjadi, kalau ada gedung pasti ada platnya. Selanjutnya dolmen. Pada zaman Megalitikum ditemukan dolmen yang sampai sekarang masih banyak ditemukan. Dolmen ini bisa diartikan sebagai meja batu yang terbuat dari batu. Bentuknya ada yang persegi, ada juga yang lingkaran. Fungsinya juga bisa sebagai tempat sajen, bisa juga digunakan sebagai tempat duduk pemimpin ritual pada saat itu. Ada sebuah kisah pemimpin ritual tersebut duduk di atas dolmen untuk memimpin adanya upacara-upacara keagamaan animisme dinamisme pada waktu itu. Selanjutnya ada sarkofagus. Ya, ini merupakan peninggalan zaman Megalitikum yang fungsinya adalah peti mati yang terbuat dari batu yang ada penutupnya. Cara membuatnya tentunya batu akan dibentuk seperti peti mati. Bedanya dengan peti mati zaman sekarang, kalau peti mati zaman sekarang adalah untuk membawa mayat dan dikubur. Namun dalam sarkofagus mayatnya tidak dikubur, cukup dimasukkan batu dan ditutup batu dan diletakkan di atas permukaan tanah. Bedanya itu. Namun posisinya sudah mulai terbaring. Artinya berbeda dengan di zaman sebelumnya yang makamnya duduk. Tidak semua orang bisa dikubur di sarkofagus. Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan orang-orang penting pada saat itu. Selanjutnya waruga. Waruga ini hampir sama dengan sarkofagus. Ini adalah tempat menyimpan mayat. Ini hampir mirip dengan sarkofagus. Bedanya adalah kalau waruga mayatnya jongkok. Kalau sarkofagus mayatnya telentang. Persamaannya yaitu sama-sama tidak dikubur, hanya dimasukkan dan ditaruh di atas permukaan tanah. Keistimewaan dari waruga ini hanya ada di Indonesia saja. Tempatnya hanya ada di Minahasa. Di daerah lain tidak ada. Tapi kalau sarkofagus di mana-mana ada, di Mesir juga ada. Tapi kalau waruga hanya di Indonesia. Sarkofagus di Mesir untuk menyimpan mayatnya Fir'aun banyak. Kalau kamu lihat di YouTube ada makam yang menggunakan batu untuk petinya, itu namanya ya sarkofagus. Berikutnya adalah zaman logam, di mana pada zaman ini piranti-piranti peralatannya sudah maju dan menandakan bahwasanya lahirnya era modern pada masa prasejarah. Jadi maksud zaman modern di sini adalah adanya zaman logam, kemampuan otak manusia sudah berkembang luar biasa dengan pesat, sehingga mereka sudah bisa meramu biji-biji logam, mengolahnya dan menjadikan peralatan yang bermanfaat bagi kehidupan pada masa itu. Dibawa oleh migrasi bangsa Deutero Melayu. Tentunya dalam periode zaman logam pertama kali menjadikan perubahan keilmuan, tentunya pasti melewati jalur pelayaran. Sehingga sampai sekarang pun terjadi bahwasanya yang maju adalah wilayah pesisir. Bangsa Deutero Melayu ke Nusantara
diperkirakan menggunakan kapal besar. Adapun peralatan logam yang mereka bawa awalnya berfungsi sebagai alat tukar dalam kegiatan perniagaan perdagangan pada masa itu, di mana belum ada uang sehingga pertukaran barang dengan barang masih terjadi. Mereka menggunakan alat-alat hasil logamnya untuk tukar menukar barang dengan para penduduk. Dari alat-alat yang mereka buat, maka akan ditukarkan dengan hasil bumi dari masyarakat yang didatangi. Dikenal juga dengan nama kebudayaan Dongson, yang diperkirakan sebagai tempat awal lahirnya kebudayaan perunggu dan besi. Walaupun kalau kita bicara masalah periode praksara di Indonesia, peralatan yang digunakan adalah sebagian besar, bahkan bisa dikatakan semuanya terbuat dari perunggu. Jadi perunggu ini merupakan hasil yang luar biasa. Hal ini menunjukkan nenek moyang kita yang membawa kebudayaan logam ke Nusantara merupakan kelompok manusia yang cukup cerdas, karena pada zaman yang cukup sederhana zaman dulu sudah mampu membuat perpaduan tembaga dan timah yang akhirnya terjadilah perunggu. Yang mana keistimewaan perunggu tersebut adalah tidak bisa berkarat, berbeda dengan besi. Maka dari itu pada zaman logam ini juga lahir sekelompok manusia yang ahli dalam membuat peralatan-peralatan tertentu, atau bisa dikatakan pengrajin, di mana mereka mampu menciptakan alat-alat dari logam untuk membantu kehidupan manusia. Pengrajin tersebut dikenal dengan kelompok Undagi. Hasil kebudayaan logam yang ada di Indonesia luar biasa sekali. Salah satunya adalah nekara. Jadi nekara ini merupakan sebuah semacam drum yang digentong yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang terbuat dari logam. Yang dilihat di gambarnya adalah nekara yang ditemukan di Bali, di mana fungsinya sebagai pelengkap ritual kepercayaan pada waktu itu, di mana contohnya nekara tersebut digunakan untuk upacara kematian, untuk upacara meminta hujan, dan juga upacara menyambut kelahiran. Jadi untuk upacara yang sangat penting. Selanjutnya adalah moko. Moko merupakan hasil kebudayaan logam di Indonesia yang juga bisa dikatakan sebagai nekara yang bentuknya kecil. Nekara yang pertama tadi adalah nekara yang digunakan untuk aktivitas animisme dinamisme pada waktu itu. Namun moko lebih kecil dan tingginya mungkin maksimal hanya 60 cm saja yang sudah ditemukan. Dan sampai saat ini masih ditemukan pada masyarakat Flores untuk sebagai mas kawin. Jadi moko masih dipergunakan di Indonesia pada saat ini. Selanjutnya ada candrasa. Candrasa ini terbuat jadi logam. Bentuknya sangat mirip dengan alat untuk pertanian. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, dari kekuatan materialnya sangat rapuh. Sehingga para ahli menyimpulkan bahwa candrasa juga digunakan sebagai alat pelengkap ritual keagamaan. Biasanya candrasa ini dipegang atau dijadikan sebagai bawa-bawaan pemimpin ritual, sebagai ciri khas bahwasanya orang yang membawa candrasa pasti dia adalah para pemimpin ritual keagamaan pada masa itu. Sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada hasil teknologi masyarakat praksara yang ada di Indonesia yang belum disebut? Oke anakku semuanya, terima kasih sudah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, dan jangan lupa klik link yang ada di tugas hari ini dan kerjakan tugasnya sebagai absensi juga. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.